Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau persiapan ketika kita ingin upgrade motor Satria 5 speed ke motor Satria 6 speed. Kira-kira apa saja spare part yang diperlukan, yang tujuannya agar teman-teman tidak salah membeli spare part dan juga tidak terjadi pembengkakan biaya. Saya akan memadukan mesin ini, mesin Satria 6 speed ini dengan mesin Satria 5 speed. Assalamualaikum, balik lagi di channel Popo Otomotif. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan untuk upgrade mesin Suzuki Satria 5 speed ke motor Suzuki Satria 6 speed. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum tahu ya bahwa motor di belakang saya ini memiliki spesifikasi masih 5 speed. Nah, motor ini selain masih memiliki 5 percepatan, dia juga belum menggunakan kopling tangan. Dengan kata lain, motor ini masih menggunakan kopling otomatis. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau persiapan ketika kita ingin upgrade motor Satria 5 speed ke motor Satria 6 speed. Kira-kira apa saja spare part yang diperlukan, yang tujuannya agar teman-teman tidak salah membeli spare part dan juga tidak terjadi pembengkakan biaya. Pokoknya saksikan terus video ini karena di video ini akan banyak sekali informasi yang sangat berguna bagi teman-teman yang ingin memodifikasi motor Satria 2 tak. Nah, oke, bisa teman-teman lihat di sini ada mesin motor Satria 5 speed. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Dan untuk alasan kenapa saya ingin upgrade ke motor Satria 6 speed, karena ya alasan utamanya mungkin karena sudah bosan. Dalam arti kata bosan itu karena saya sudah menggunakan motor Satria 5 speed ini selama 3 tahun lebih dari awal pembelian. Di dalam penggunaannya selama 3 tahun saya tidak merubah mesin sama sekali, hanya melakukan porting harian. Dan di bagian kopling saya hanya mengganti plat kopling menggunakan plat kopling yang original, dan itu hasilnya mantap, tidak ada slip ataupun tenaga yang berkurang. Seperti di video saya sebelumnya bahwa untuk menggunakan kopling manual untuk Satria 2 tak ini ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan kopling tempel, yang kedua bisa membuat stud kopling di sini dicor, ada juga ya dengan cara memodifikasi menggunakan spare part dari motor Satria 6 speed. Nah, di dalam kasus ini saya menggunakan cara yang ketiga, yaitu saya menggunakan spare part dari motor 6 speed. Tentu teman-teman pasti penasaran apa saja sih spare part yang diperlukan, bagaimana triknya agar tidak terjadi pembengkakan biaya. Oke, nanti kita bahas. Oke, di hadapan kita ini sudah ada mesin motor Satria 6 speed. Nah, jika teman-teman tidak percaya, mari kita langsung buka saja. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada mesin motor Satria 6 speed, dan untuk bagian atasnya tidak saya beli. Jadi di sini saya hanya membeli bagian bawahnya saja. Kira-kira bentuknya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran kenapa saya tidak membeli saja spare part secara satuan dan langsung membeli mesin seperti ini. Jadi gini teman-teman, untuk kalian yang ingin memodifikasi terutama merubah bagian mesin dari motor Satria S ke 6 speed seperti ini, saya sarankan ketika
melakukan pembelian, kalian jangan membeli spare part satu persatu karena akan terjadi pembengkakan biaya. Sebagai contoh, misalkan untuk blok kopling saja, jika kita membeli secara satuan, ini bisa dihargakan minimalnya itu 150.000. Belum lagi untuk bagian lain seperti pompa oli samping, stang seher, dan masih banyak lagi di dalam mesin ini, terutama di bagian rasio. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman langsung saja membeli mesin seperti ini. Karena untuk masalah biaya jadi terhitungnya lebih irit dibanding kita membeli spare part secara satuan. Tapi untuk kalian yang membeli mesin seperti ini, usahakan dilengkapi dengan surat seperti ini. Jadi untuk mesin ini tidak bodong, alias masih ada STNK-nya. STNK ini nomor mesinnya sama dengan nomor mesin yang tertera di sini. Maksudnya motor ini bukan hasil kriminal atau kejahatan. Jadi untuk surat-suratnya masih ada, masih lengkap. Jadi misalkan nih ada motor yang bekas kecelakaan, nah itu oleh pemiliknya tidak diperbaiki atau kerusakannya sangat parah. Nah, tapi untuk di bagian mesin masih bisa dimanfaatkan. Nah, kita beli motor yang seperti itu. Atau misalkan ada motor sebuah unit yang sudah tidak dipakai, ada di belakang rumah, kondisinya sudah terbengkalai tapi mesinnya bagus. Nah, kita bisa manfaatkan. Jadi sekali lagi untuk mesin motor ini dilengkapi surat STNK. Oke, selanjutnya untuk proses nanti modifikasi. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi nanti saya akan memadukan mesin ini, mesin Satria 6 speed ini dengan mesin Satria 5 speed yang itu. Jadi nanti untuk bagian rengkes itu di bagian kanan. Di bagian rengkes ini yang terdapat nomor mesin, saya akan menggunakan rengkes dari Suzuki Satria 5 speed atau bawaan dari motornya. Sedangkan untuk spare part lain termasuk blok kopling, terus rengkes bagian kiri dan isinya itu saya akan menggunakan dari motor ini. Yang tujuannya nanti ketika motor isi pajak atau ganti plek dan dilakukan cek fisik, maka untuk rengkesnya atau nomor mesinnya masih tetap sama. Nah, antara motor ini dengan STNK-nya. Karena untuk motor saya ini selain lengkap, pajaknya juga panjang. Nah, gini-gini juga motor tua masih taat pajak. Jadi saya sangat menjaga sekali untuk masalah nomor mesin. Jadi intinya untuk bagian dari motor Satria 5 speed yang kita ambil itu hanya di bagian rengkes saja yang ada nomor mesinnya. Sedangkan untuk yang lain kita menggunakan dari motor Satria 6 speed. Karena jika kita hanya menggunakan blok koplingnya saja dari yang 6 speed, itu tidak akan masuk. Karena di bagian dalam ini banyak komponen yang berbeda, termasuk rumah koplingnya juga beda dengan yang 5 speed. Jadi nanti endingnya motor ini akan dilengkapi dengan kopling tangan, tetapi dia masih terdapat starter. Karena untuk 5 speed ini masih menggunakan starter. Dan yang awalnya misalkan motor ini masih 5 speed, nanti giginya akan bertambah jadi 6 speed. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk harga dari mesin ini ya kisaran di bawah angka 800.000 ke bawah. Karena apa? Karena motor ini atau mesin ini tidak dilengkapi boring tengah dan juga head. Beda lagi kalau
utuh semua bisa di harga 1,5 juta kalau di daerah saya. Kita harus cari dulu motor yang sudah tidak keurus atau bekas kecelakaan tapi surat-suratnya lengkap. Nah, kita bisa manfaatkan mesinnya seperti ini. Jadi ketika nanti sudah dipasang dan kita bosan ingin kembali ke standar, kita tinggal rubah lagi. Karena dengan cara seperti ini mesin tidak ada yang dirusak, karena ini tinggal PNP saja, plug and play. Jadi nanti untuk mesin yang 5 speednya bisa kita simpan, kita gunakan mesin bawah yang 6 speed, dan ketika bosan kita tinggal tukar lagi, karena untuk mesin yang 5 speednya masih utuh dan terjaga gitu. Jadi saran saya, selain kita modifikasi, kita juga harus memikirkan keamanan, kenyamanan, dan efeknya gitu. Jadi jangan sampai mesin yang ada malah dirusak gitu. Lebih baik mesin tambahan, nanti kita tinggal ambil yang diperlukannya apa saja, yang tidak diperlukannya bisa disimpan seperti itu. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa proses pemasangannya, bisa lihat di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe untuk channel ini, karena masih banyak lagi video dan informasi penting terkait sepeda motor. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.